Kasus pertama, kondisi siswa tidak fokus atau kesulitan dalam belajar. Narasi, ketika jam istirahat, Ibu Darni mendatangi ruang Ibu Asmaul. Assalamualaikum Bu Darni. Rusna, Ya, apa kabarnya hari ini Bu Darni? alhamdulillah Bu, kabarnya baik Bu. Ibu Asma Husna gimana? Alhamdulillah Bu Darni, kabar saya juga baik. Terima kasih nih Bu Darni sudah hadir di sini ya. Apa Ya. nih yang membuat Bu Darni ingin berjumpa dengan saya? Mungkin Bu Darni mau bercerita ya. Coba ceritakan sekarang kepada Iya saya. Bu, ini kan saya jumpa Ibu Asma Husna ada sedikit hal nih. Begini Bu, masalah beberapa peserta didik saya itu ada yang kesulitan belajar. Sewaktu saya mengajar itu di dalam kelas mereka nampak sedikit murung atau kebingungan Bu. Oh, begitu ya Bu Darni. Jadi Bu Darni merasa peserta didik Ibu itu kebingungan sewaktu belajar ya Bu Darni. Iya Bu, karena saya udah beberapa kali masuk kelas, di sana saya terlihat mereka itu terduduk diam sewaktu saya kasih soal materi yang saya ajar. Mereka nampak murung, jadi saya tanya di sana, "Ada masalah apa Nak?" Dia menjawab, "Tidak ada masalah Bu, saya tidak mengerti cara jawabnya karena saya tidak lancar membaca." Oh, begitu ya Bu Darni. Baik Bu Darni. Waktu kita nggak banyak nih. Apa kira-kira yang ingin Bu Darni dapatkan dari percakapan kita siang hari ini? Iya Bu, begini saya ingin sekali melihat siswa saya melancar membaca supaya siswa saya itu tidak lagi mendapat kesulitan sewaktu belajar dan juga saya ingin ada bantuan dari guru-guru yang lain. Oh, begitu Bu Darni. Jadi ingin Ibu Darni ingin bantuan dari guru-guru yang lain juga untuk membantu Ibu Darni ya untuk melaksanakan kegiatan Bu Darni nantinya. Iya Bu, saya ingin sekali, iya Bu, betul saya ingin sekali rekan sejawat saya itu terlibat. Jadi menurut Bu Darni nih, ikut membantu siswa itu untuk membaca dengan cara bagaimana sih idealnya? Ikut dalam meluangkan waktu khusus untuk membuat les membaca untuk siswa di jam-jam istirahat atau jam setelah pulang sekolah. Namun ada beberapa guru nih tidak mau ikut serta. Oh, selain itu ada lagi tidak? Ya Bu, selain itu saya juga akan menyampaikan ke kepala sekolah supaya kepala sekolah saya itu setuju dan akan dijadwalkan siapa-siapa yang tidak masuk kelas dan yang mau ikut serta agar membuat jadwal membaca untuk siswa. Oh, jadi meminta bantuan Bu ya, Ya, supaya guru-guru itu bisa terlibat. Jadi dengan bantuan kepala sekolah, jadi bisa terjadwal ya Bu Darni ya, begitu Bu Darni ya? iya betul Bu. Jadi kalau misalnya sekarang idealnya itu di level angka berapa? Misalnya kalau idealnya sekarang itu kan levelnya itu angka 10 Bu Darni. Jadi sekarang Bu Darni itu mau guru-guru di sekolah Bu Darni itu di level berapa? Mungkin di kisaran angka 5-6 Bu, karena mereka belum adanya rasa tanggung jawab penuh. Mereka menganggap anak-anak setelah pulang itu bukan urusan kita lagi, bahwa kegiatan ini adalah keinginan bersama. Oh begitu ya Bu Dani. Jadi Ibu Dani ingin melihat di level berapa bagi guru-guru tersebut? Mungkin kalau saya lihat itu bukan ingin di angka 7 atau 8, saya rasa udah cukup baik Bu. Oh iya, jadi
Apa nih yang akan Bu Darni lakukan untuk mencapai ke angka 7 atau 8 itu? Strategi apa yang akan Ibu Darni lakukan? Mungkin Bu harus ada waktu khusus nih ya untuk memberikan pemahaman kepada semua guru tentang siswa yang kesulitan belajar. Ya, selain itu ada lagi Bu Darni? Iya Bu, ini juga saya juga akan mengajak mereka nih untuk bersama-sama menggerakkan siswa untuk melaksanakan les membaca, baik itu membaca ataupun lainnya Bu. Kerjasama ya Bu Darni ya? Iya Bu, Ya, jadi kerjasama. memang untuk kita melakukan kerjasama itu memang kita butuh waktu ya Bu Darni ya. Jadi harus ada waktu yang tepat. Nah, jadi untuk memberikan pemahaman kepada rekan guru dan mengajak mereka, begitu ya Bu Darni? Iya Bu, begitu. Jadi kalau menurut Bu Darni, kapan nih kira-kira waktu yang tepat untuk Bu Darni melakukan hal tersebut? Mungkin Bu kan kalau menurut saya itu istilah minta izin dulu nih ke kepala sekolah kan, jadi sekaligus nanti minta bantuan kepada kepala sekolah untuk memberikan penguatan atau pemahaman nih kepada rekan-rekan guru di sekolah dan mengajak mereka untuk bersama-sama berkolaborasi untuk membuat siswa tidak lagi dalam keadaan kesulitan belajar dan supaya menggerakkan siswanya untuk lebih peduli nih Bu dalam pelajaran manapun, supaya kan siswa saya itu harus lancar membaca. Jika membaca kurang lancar, maka pelajaran apapun yang ia ingin belajar mungkin akan terlihat kebingungan dan tidak paham Bu. Karena kan kemarin beberapa kali saya masuk memang agak kebingungan Bu, waktu saya kasih materi, waktu saya kasih soal itu memang mungkin malu dengan kawannya karena dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan Bu. Berarti harus ada kolaborasi Bu ya dari guru-guru supaya bisa terjadinya kita bisa membimbing anak-anak yang kekurangan tadi Bu ya. Iya Bu. Ini kan baiklah Bu Darni. Ya, bagaimana Bu ya, Darni? iya betul kayak Ibu Asmaul Husna bilang tadi Bu, kayak gitu. Ya, baiklah Bu Darni. Cukup di sini dulu ya karena mengingat waktu juga. Sekarang apa yang Bu Darni dapat dari sesi percakapan kita siang ini? Ini Bu kan dari awal pembicaraan tadi saya masih bingung nih bagaimana cara mengatasi masalah ini. Jadi dan bagaimana solusinya. Tapi setelah kita mengobrol-ngobrol tadi dari pertama sampai sekarang sampai sudah tersolusi semua gimana caranya, mungkin saya akan lakukan langkah-langkah yang seperti yang kita bicarakan tadi Bu. Ya, semoga Bu Darni ya. Semoga Bu Darni bisa apa yang Ibu Darni inginkan itu bisa tercapai dan bisa supaya juga anak didik Bu Darni itu bisa bisa menggali potensinya dengan cara membaca. Jadi dia tidak kaku lagi pada saat dalam kelas. Bisa memahami soal-soal yang Bu Darni berikan, begitu ya Bu Darni ya. Ya Bu, saya senang sekali. Ya, kalau begitu saya ingin dengar lagi nih cerita Bu Darni minggu depan ya. Sering-sering cerita Bu Darni. Setelah nanti Bu Darni mengobrol-ngobrol dengan rekan-rekan guru Bu Darni, dia saat di sekolah nanti ya Bu Darni ya. Ya, siap Bu. Ya, terima kasih Bu Darni sudah meluangkan waktunya siang ini. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih banyak juga Bu. Ibu sudah membantu saya dalam menemukan atau meluaskan solusinya. Ya, sampai ketemu lagi ya minggu depan Bu Darni untuk menyampaikan hasil yang sudah Ibu Darni rembukkan dengan guru-guru yang lain. Assalamualaikum Bu Darni. Ya baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum juga Bu Asmaul Husna. Waalaikumsalam. Kasus kedua, kondisi menggerakkan siswa untuk senam pagi. Narasi,
Ketika jam pulang sekolah, Ibu Asmaul mendatangi ruang Ibu Darni. Assalamualaikum Bu Asma Husna, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Darni. Alhamdulillah Bu Darni, kabar saya baik. Sudah hadir di sini Bu. Apa nih yang akan Bu Asma Husna ceritakan kepada saya siang hari ini Bu? Begini Bu Darni, masalah kegiatan rutin saya di sekolah, terutama masalah dalam menggerakkan siswa untuk melaksanakan senam pagi. Nah, di sekolah saya itu kan ada rutinitas yang harus dilakukan dari Senin sampai Sabtu Bu Darni. Jadi setiap Senin itu kami melakukan rutinitas upacara bendera. Selasa senam pagi dan hari Rabunya kami ada kultum. Hari Kamis literasi, Jumat yasinan dan Sabtu juga senam. Nah, permasalahan saya di sini yaitu pada saat hari Selasa Bu Darni. Jadi pada saat hari Selasa itu kan ada senam pagi. Jadi selama ini saya merasa saya sendiri yang mengomandokan anak siswa-siswa dan menggerakkan siswa untuk melaksanakan senam pagi. Sementara guru-guru yang lain itu tidak ikut membantu, Bu Darni. Oh iya Bu, jadi Bu Asma Husna merasa menggerakkan siswanya itu sendiri tanpa bantuan dari guru lain. Begitu Bu Asma Husna? Iya betul Bu, karena kan saya dapat informasi nih dari rekan-rekan saya guru olahraga di sekolah yang lain. Mereka itu setiap kegiatan senam ataupun semua kegiatan itu dibantu oleh rekan-rekan gurunya. Makanya itu sekolahnya itu kegiatan mereka itu berjalan dengan lancar. Begitu Bu Darni. Oke, baik Bu Asma Husna. Waktu kita itu tidak banyak nih kan. Apa kira-kira yang ingin Bu Asma Husna dapatkan dari percakapan kita siang ini? Iya Bu Darni, begini, saya ingin kan melihat guru-guru yang lain juga ikut membantu saya membentuk barisan dan menggerakkan siswa-siswa untuk melaksanakan kegiatan senam pagi. Bukan hanya melihat saja Bu Darni, karena di sini saya masih bingung Bu Darni. Bagaimana cara saya mengajak rekan-rekan guru saya itu karena saya takut mereka mungkin tersinggung atau juga bagaimana saya menyampaikan kepada teman-teman saya ini Bu Darni. Oh, jadi ingin guru lain ya ikut membantu mengiringi dan menggerakkan siswa untuk salat untuk ikut olahraga senam pagi, begitu ya Bu Asma Husna? Iya betul Bu Darni. Ini menurut Bu Asma Husna ikut membantu menggerakkan itu dengan cara bagaimana sih yang idealnya Bu? Begini Bu Darni, seharusnya kan guru yang lain terutama wali kelas nih ikut turun ke tiap-tiap kelasnya untuk mengecek dan melihat serta mengajak siswa untuk bisa bergabung senam di halaman sekolah. Karena biasanya begini Bu Darni, siswa-siswa di sekolah kami itu apabila saat sudah bel, mereka tuh payah diajak turun. Jadi saya karena saya merasa sendiri, jadi saya harus mengkomandokan siswa saya itu dengan harus teriak-teriak. Jadi saya maunya guru-guru membantu, apalagi wali kelas. Jadi wali kelas bisa mengarahkan siswa-siswa itu untuk pada saat bel berbunyi bisa turun di halaman sekolah untuk membuat barisan dan melakukan kegiatan senam pagi. Selain itu semua ada lagi tidak Bu? Selain itu juga saya seharusnya memberi contoh, guru-guru juga seharusnya memberi contoh Bu Darni, bersama-sama melakukan kegiatan senam ya, untuk melaksanakan kegiatan senam pagi yang ada di sekolah. Berarti Bu mengajak dan memberi contoh, begitu ya Bu idealnya? Iya Bu, betul sekali. Jadi kalau misalnya ada contoh dari guru, mungkin anak-anak tergerak ya, oh ini ada ibu saya di samping. Berarti mereka melakukan gerakan itu dengan benar-benar dan dengan tanpa ada, karena kan siswa itu rame Bu ya. Jadi kalau misalnya kita pantau dari ujung ke ujung tidak bisa kita pantau. Jadi apabila ada wali kelas di sampingnya memantau, melakukan gerak bersama-sama,
mungkin siswa itu akan terpantau dan dia mungkin akan melakukan gerakan yang benar, Bu Darni. Begitu, Bu Darni. Oh, begitu ya Bu. Kalau misalnya sekarang idealnya itu di level angka 10 sekarang guru-guru buat di level berapa? Kalau saya lihat di sekitaran angka 4 dan 5, Bu Darni. Karena kan belum adanya rasa tanggung jawab penuh ya. Mereka menganggap bahwa kegiatan ini adalah kewajiban guru PJOK saja karena kan senam pagi, Bu Darni. Oh, berarti Bos Mausuna ingin melihat mereka berada di level berapa? Saya berharap sih di angka 7 atau 8 saya rasa sudah cukup, Bu Darni. Apa yang akan Bu Asma Husna lakukan untuk mencapai di angka yang Ibu mau tuh, yang di angka 7 atau 8 itu? Mungkin strategi apa yang Bu Asma Husna lakukan? Di sini saya berharap sih harus ada waktu khusus ya Bu Darni ya. Saya mungkin harus ada waktu khusus untuk memberikan pemahaman kepada guru-guru tentang keutamaan senam pagi dilakukan. Selain itu, karena kan menurut saya senam selain itu saya juga akan mengajak untuk bersama-sama menggerakkan siswa untuk melaksanakan senam pagi karena senam pagi ini kan baiknya untuk kesehatan, Bu. Jadi kan tidak hanya untuk, jadi supaya guru-guru itu tahu apa manfaat dari kita melakukan kegiatan senam pagi itu, Bu. Ya, harus ada untuk memberikan pemahaman kepada rekan guru dan mereka begitu ya, Bu. Apa nih kira-kira ya, waktu yang tepat untuk itu, Bu? Mungkin di sela-sela briefing hari Senin ya mungkin Bu Darni ya, karena kan nanti mungkin besok karena kejadian tadi yang baru saya rasakan Bu Darni ya, karena kebetulan hari ini hari Selasa. Jadi saya berharap besok saya setelah ada briefing, kebetulan besok ada rapat. Jadi saya akan meminta izin kepada kepala sekolah dan sekaligus meminta bantuan kepada beliau untuk memberi penguatan atau pemahaman kepada guru-guru rekan-rekan saya ya, guru-guru yang ada di sekolah saya, dan mengajak mereka untuk bersama-sama berkolaborasi untuk mengiring dan menggerakkan siswa melakukan senam pagi. Sehingga seluruh siswa itu memiliki rasa tanggung jawab, Bu Darni, untuk membiasakan dirinya senam pagi dan membiasakan menjaga pola hidup sehatnya. Begitu Bu Darni. Itu ya Bu Asma. Baik Bu Asma Husna, ini kan sudah di ujung sesi ini ya. Jadi apa yang Bu Asma Husna dapatkan dari sesi percakapan kita tadi dari awal? Ya begini Bu Darni, mungkin di awal pembicaraan tadi saya masih bingung ya bagaimana cara mengatasi masalah yang saya alami ini dan bagaimana solusinya. Tapi setelah kita mengobrol-ngobrol nih, tadi saya baru tahu langkah-langkah yang harus saya lakukan ke depannya. Jadi saya setelah kita mengobrol langsung nih Bu Darni, jadi saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan nanti. Baik, kalau begitu nanti kan minggu depan kita dengar lagi nih setelah Bu Asma Husna ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekannya atau guru-gurunya sewaktu di sekolah ya. Iya Bu, siap Bu, insya Allah. Terima kasih Bu Asma Husna sudah meluangkan waktu hari ini kan. Iya Bu, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak Ibu sudah mau membantu saya menemukan solusi dan mau mendengar cerita saya dan akhirnya mendapatkan solusi juga Bu ya. Terima kasih Bu Darni. Terima kasih juga. Sampai ketemu lagi ya Bu Asma Husna. Assalamualaikum. Ya Ibu, waalaikumsalam. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Kita
bersama mengubah dunia. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, penggerak, menggerakkan.